Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku semuanya. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman pernah berkata kepada saya, saudara dan sahabatku semuanya, ketika itu dia mengatakan bahwa kenapa di dalam video-videomu itu, di dalam hal-hal yang kamu bicarakan itu tidak disertakan dengan dalil-dalil, apakah itu ayat ataupun hadis. Dia berkata demikian. Kemudian saya katakan, apa bedanya ketika saya menyertakan pembicaraan-pembicaraan saya itu dengan dalil-dalil berupa ayat ataupun hadis? Ketika saya mengatakan sabar, apakah kamu perlu dalil sabar itu? Ketika saya menyuruhmu menjadi orang baik, apakah kamu masih memerlukan dalil tentang menjadi orang baik? Ketika saya berkata kepadamu untuk menjadi orang yang rendah hati, apakah kamu masih pengen dalil? Banyak ulama-ulama, ustadz dan kiai yang berceramah menggunakan dalil-dalil yang banyak. Akan tetapi sama saja di dalam pikiran kita, sama saja di dalam pandangan banyak orang. Jika kita ingin menjadi orang yang baik, sudah cukup dalil itu. Dalil itu sudah terlalu banyak. Hanya kita yang tidak pernah paham dengan dalil-dalil itu. Bahkan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, ketika hadis-hadis Rasulullah SAW itu dibacakan, ketika itu tergantung bagaimana hatimu. Jika hati seseorang buta, apapun dalil yang akan dibacakan tidak akan mampu untuk membukakan mata batinnya yang buta itu. Ketahuilah bahwa dalam hidup ini kita terlalu banyak alasan. Kita terlalu banyak alasan untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita pahami. Kita sering merasa bahwa kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Kita kadang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain jauh lebih buruk dari saya. Saya lebih baik, saya sudah berusaha menjadi lebih baik daripada orang lain. Kita selalu mencari pembenaran diri sendiri. Kita tidak pernah merasa mau kalah, saudara dan sahabatku semuanya. Ketika itu iblis menguasai dirimu. Iblis itu membisikkan kepada dirimu bahwa kamu itu sudah menjadi orang yang baik. Tiap saat kita khilaf, saudara dan sahabatku semuanya. Tiap saat kita lalai, dan kelalaian-kelalaian itu tidak pernah kita ingat. Kita selalu merasa menjadi orang yang telah baik. Tidak ada batas kebaikan-kebaikan itu, saudara dan sahabatku semuanya. Dan kamu tidak pernah menjadi orang yang telah cukup untuk berbuat baik di dunia ini. Kamu selalu menjadi orang yang punya kesalahan-kesalahan. Lalu kebaikan yang mana yang akan kamu banggakan kelak di hadapan Tuhanmu? Saya katakan, saudara dan sahabatku semuanya, ketika dirimu dinasihati dengan kebaikan-kebaikan, ketika dirimu disuruh menjadi hamba yang baik, jadi hamba yang tulus kepada Tuhannya, ketika dirimu diingatkan dengan kebaikan-kebaikan, kamu takut, saudara dan sahabatku semuanya. Jiwamu menolak, dan kamu pura-pura tidak tahu dengan nasihat-nasihat kebaikan itu. Saya teringat dengan kata-kata seorang sahabat. Dia mengatakan bahwa, ketahuilah, sebagian besar umat ini muntah apabila dia diberitahukan pesan-pesan kemuliaan. Di hadapanmu, itu mereka hanya pura-pura saja. Sebenarnya mereka tidak terlalu mendengarkan omonganmu. Tidak semua orang akan mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan itu. Hanya orang-orang yang masih bisa menerima kebaikan dan kebenaran. Orang-orang yang masih bisa hatinya menerima nasihat. Dan hati kita dalam bahaya jika tidak lagi bisa menerima nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan dan kebenaran itu. Saudara dan sahabatku semuanya, jangan biarkan hatimu terlalu larut dengan dunia ini. Jangan biarkan dunia ini mengambil semuanya dari dalam hatimu itu. Ketahuilah, saudara dan sahabatku semuanya, sesungguhnya dunia itu dihinakan. Hanya dilihat saja dunia itu cantik, saudara dan sahabatku semuanya. Dunia itu memang terlihat cantik dan sangat menggoda. Akan tetapi ketahuilah, dunia itu tempat hukuman. Dunia itu tempat pembuangan. Adam alaihissalam dibuang ke dunia, menjalani hukuman atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di sorga. Begitu juga dengan iblis, dari tempat yang terpuji di sorga, dibuang ke dunia, saudara dan sahabatku semuanya.
Jadi apa yang kita banggakan? Jangan terlalu silau dengan dunia yang sedang kita jalani. Perjalanan ini tidak panjang, kita hanya menunggu jalan pulang. Semoga kita tidak akan pernah lupa bahwa sesungguhnya tujuan kita bukanlah dunia ini. Akan tetapi ada kehidupan yang lebih baik lagi setelah perjalanan di dunia ini selesai. Saudara dan sahabatku semuanya, semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia kelak setelah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.